Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma kopi Arabica segar menguar di udara, berbaur tipis dengan wangi bacon asap yang dipanggang sempurna di atas piring porselen putih. Di dalam dapur penthouse mereka yang steril dan berkilauan, Rania bergerak dengan keanggunan seorang balerina yang telah hafal koreografinya. Semua tersaji di atas meja marmer Carrara tepat pukul 6:30 pagi. Kopi hitam tanpa gula untuk Dimas. Segelas jus jeruk untuknya. Pagi, sayang, sapa Rania. Tersenyum saat mendengar langkah kaki berat namun berirama di lantai parket. Dimas muncul di ambang pintu dapur. Gagah seperti biasa. Tubuhnya terbalut kemeja biru Oxford yang licin, dasi sutra abu-abu terikat sempurna di lehernya, dan jam tangan chronograph perak melingkar di pergelangan tangannya. Di usia 32 tahun, Dimas adalah definisi sukses. Seorang manajer senior di perusahaan multinasional, berkat kerja kerasnya dan, Rania tahu, sedikit bantuan dari ayahnya yang kebetulan adalah pemilik perusahaan itu. Pagi, Ran, balas Dimas. Nadanya sedikit terburu-buru. Dia mengecup kening Rania sekilas, kecupan yang lebih terasa seperti kewajiban daripada kasih sayang, lalu meraih cangkir kopinya. Pelan-pelan, Mas. Masih panas, Rania memperingatkan, sambil merapikan kerah kemeja Dimas yang sebenarnya sudah rapi. Aku ada meeting penting jam 8, katanya, meminum kopi dalam satu tegukan panjang, mengabaikan panasnya. Klien dari Singapura. Rania mengangguk, matanya memancarkan kekaguman. Inilah pria yang dicintainya. Ambisius, pekerja keras, dan miliknya. Pernikahan 5 tahun mereka adalah buah bibir di kalangan sosialita. Pesta ulang tahun pernikahan mereka bulan lalu di Hotel Dharma Wangsa masih dibicarakan. Betapa serasinya mereka, betapa sempurnanya hidup mereka. Rania adalah istri yang sempurna, suportif, cantik, dan tidak banyak menuntut. Dia telah mendedikasikan hidupnya untuk menjadi fondasi bagi kesuksesan Dimas. Semoga lancar. Ya, Mas. Nanti malam kita jadi makan di? Soal itu. Dimas memotong, tidak menatap mata Rania. Dia sibuk memeriksa email di ponselnya. Sepertinya aku harus lembur lagi malam ini. Proyek baru itu benar-benar menyita waktu. Senyum Rania sedikit memudar. Namun ia buru-buru memasangnya kembali. Oh, tentu, Mas. Pekerjaan dulu. Aku bisa pesan makanan saja nanti. Bagus, kata Dimas. Dia meraih tas kerjanya, menepuk bahu Rania sekilas. Aku berangkat. Rania mengikutinya ke pintu, memegang blazer Dimas. Hati-hati, Mas. Dimas pergi. Pintu penthouse yang berat itu tertutup dengan bunyi klik yang pelan dan tegas, meninggalkan Rania dalam kesunyian rumah kaca mereka yang mewah dan dingin. Lembur telah menjadi kata yang paling sering diucapkan Dimas selama 3 bulan terakhir. Awalnya, Rania memakluminya. Proyek baru, tekanan dari dewan direksi, termasuk ayahnya sendiri, dan target akhir tahun. Rania bahkan akan menyiapkan air hangat dan pijatan kaki untuk Dimas yang pulang larut malam. Namun, frekuensinya semakin mengkhawatirkan. Malam itu, Rania terbangun pukul 2 dini hari. Sisi tempat tidur di sebelahnya kosong dan dingin. Dia bangkit. Jubah tidurnya melambai di lantai. Dia menemukan Dimas di ruang kerja, tidak sedang mengetik di laptop, melainkan tertidur di sofa dengan ponsel masih tergenggam di dadanya. Rania tersenyum lembut. Dia hendak mengambil selimut ketika sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Dimas, menyala dalam kegelapan. Hanya sekilas. Nama pengirimnya, S. Dengan emoji hati berwarna merah. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Dia berdiri mematung. S. Siapa S? Sarah. Sekretarisnya? Tidak mungkin. Sinta. Teman kuliahnya dulu? Saat dia hendak mengintip lebih jauh, Dimas menggeliat dan terbangun. Matanya menatap Rania dengan tajam, lalu beralih ke ponsel di tangannya. Seketika, dia bangkit duduk. Wajahnya mengeras. Kenapa kamu di sini, Ran? Ngapain lihat-lihat ponselku?
Suaranya dingin dan penuh tuduhan. Rania tergagap. Aku lihat Mas tidur di sini. Mau ambil selimut. Tadi ada notifikasi. Sudah berapa kali ku bilang, jangan sentuh ponselku. Bentak Dimas. Suaranya tidak keras namun menusuk. Ini privasi. Aku tidak menyentuhnya, Mas. Sumpah. Cuma apa? Kamu curiga sama aku? Dimas berdiri, menatap Rania dari atas. Rania mundur selangkah, terintimidasi. Bukan begitu, Mas. Aku cuma. Siapa? Dimas mendengus. Oh, itu Sugi, klien kita. Dia biasa kirim laporan malam-malam. Kamu ini ada-ada saja. Dia dengan cepat mengetik sesuatu, lalu mematikan ponselnya dan meletakkannya di meja. Terbalik, Rania memperhatikan kebiasaan baru itu. Ponsel Dimas kini selalu tergeletak dengan layar menghadap ke bawah. Dan kata sandinya, dulu dia tahu kata sandinya. Tanggal lahir Rania. Sekarang, saat Rania tidak sengaja melihatnya di lift, kata sandinya jauh lebih rumit. Sebuah pola yang tidak ia kenali. Sugi. Tapi tadi ada emoji hati. Wajah Dimas berubah merah. Kamu ini mengada-ada. Rania, mana ada emoji hati? Kamu itu kurang tidur. Sudah, kembali sana ke kamar. Aku masih banyak pekerjaan. Dimas menjadi lebih dingin. Lebih jauh. Sentuhan yang dulu hangat kini terasa enggan. Pelukan yang dulu lama kini hanya sekadarnya. Dia sering marah-marah untuk hal kecil. Kopi yang kurang panas, dasi yang salah setrika, pertanyaan Rania tentang harinya. Malam itu, Rania kembali ke kamar tidur sendirian. Dia berbaring di bawah selimut katun Mesir yang mahal, namun merasa kedinginan. Dia mencoba menepis kecurigaannya. Ini Dimas. Mas Dimasku. Dia pasti salah lihat. Ya, pasti karena dia mengantuk. Sugi, tentu saja. Klien. Dimas hanya sedang stres berat. Tekanan pekerjaan dari ayah pasti sangat berat. Aku yang salah. Seharusnya aku lebih pengertian. Batin Rania, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia memejamkan mata, memaksa bayangan emoji hati merah itu keluar dari benaknya. Dia menyalahkan kesibukan kerja Dimas, menyalahkan tekanan dari ayahnya, menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi istri yang pencuriga. Rania memilih untuk percaya. Dia memilih untuk tetap tinggal di dalam rumah kaca sempurnanya, mengabaikan retakan pertama yang mulai terlihat di pondasinya. Penyangkalan adalah mekanisme pertahanan yang rapuh. Rania mencoba mempercayai skenario Sugi si klien yang disodorkan Dimas. Dia berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa kelelahan dan stres telah membuatnya berhalusinasi tentang emoji hati. Selama seminggu penuh, dia kembali menjadi istri yang sempurna. Dia tidak lagi bertanya tentang jam pulang Dimas. Dia hanya tersenyum, menyiapkan air hangat, dan memijat bahu suaminya yang tegang dalam diam. Namun, Dimas justru semakin menjauh. Dia akan mengeluh pijatan Rania, kurang pas, atau air mandinya, terlalu panas. Komunikasi mereka tereduksi menjadi sebatas fungsionalitas. Besok aku ada rapat pagi. Atau, tolong siapkan setelan yang abu-abu. Dinding di antara mereka semakin tinggi, dan Ranialah satu-satunya yang masih berusaha memanjatnya. Sementara Dimas sibuk menumpuk batu bata baru. Puncaknya terjadi pada hari Jumat malam. Dimas menelepon sore hari. Suaranya tergesa-gesa. Ran, maaf. Ada deadline mendadak dari tim legal. Aku harus lembur. Mungkin sampai tengah malam. Jangan tunggu aku. Oh, Rania menarik napas panjang. Menatap steak wagyu yang baru saja ia keluarkan dari kulkas untuk makan malam spesial mereka. Lagi, Mas, ini kan malam Jumat. Kamu pikir aku mau? Ini pekerjaan. Rania, kamu tahu tekanan dari Papa MU seperti apa? Dimas membentak lewat telepon. Tolong jangan mulai lagi. Klik. Telepon ditutup. Rania membeku. Lagi-lagi, ayahnya dijadikan tameng. Rasa bersalah yang familiar mulai menjalari hatinya. Mungkin benar.
Dia terlalu menuntut. Malam itu, Rania makan sendirian di meja marmer yang dingin. Dia menatap kursi kosong di seberangnya, merasa lebih kesepian daripada saat dia benar-benar sendirian. Pukul 1 dini hari, Rania terbangun oleh suara pintu penthouse yang terbuka. Dia bergegas keluar dari kamar. Hatinya lega karena suaminya sudah pulang. "Mas, kamu sudah pulang? Aku panaskan makanan, ya?" Dimas berdiri di ruang depan yang remang-remang, melepaskan dasinya. Dia tampak lelah, tetapi juga aneh. Rambutnya sedikit berantakan, dan kemejanya kusut. "Tidak usah. Aku capek. Mau langsung tidur," katanya singkat. Berjalan melewati Rania begitu saja. Rania mengikutinya ke kamar. Saat Dimas melepaskan kemeja birunya dan melemparkannya ke keranjang cucian, sebuah aroma asing menerpa hidung Rania. Aroma itu kuat, manis, dan sangat feminin. Seperti melati dan vanila. Itu jelas bukan parfum Rania yang beraroma citrus ringan. Napas Rania tercekat. "Mas, kok wangi?" Dimas, yang sedang membelakanginya, menegang. "Apa maksudmu?" "Wangi, parfum. Parfum wanita," ucap Rania pelan. Suaranya bergetar. Dimas berbalik. Matanya yang biasanya hangat kini menatap Rania dengan dingin. "Oh, itu pasti tadi kena Sarah. Dia menumpahkan kopi di dekatku, lalu panik dan menyemprotkan parfum travelnya kemana-mana. Aneh sekali." Sebuah kebohongan yang terlalu cepat dan terlalu detail. Rania terdiam. Dia berjalan ke keranjang cucian dan mengambil kemeja Dimas. Dia menempelkannya ke hidungnya. Aroma itu sangat pekat di bagian kerah dan dada. "Tapi ini, wanginya kuat sekali, Mas. Kayak apa?" Dimas merebut kemeja itu dari tangan Rania. "Kamu mau menuduhku selingkuh, begitu? Setelah aku kerja banting tulang sampai jam 1 pagi untuk memenuhi gaya hidup mewah kita? Untuk membuat Papa Emu senang." Rania mundur. Matanya memanas. "Bukan menuduh, Mas. Aku cuma bertanya." "Pertanyaanmu itu tuduhan. Rania, kamu pikir aku ini siapa? Pria hidung belang murahan." "Aku tidak bilang begitu. Tapi itu yang kamu pikirkan." "Aku capek, Rania. Capek kerja, dan sekarang harus capek menghadapi istri yang posesif dan pencuriga." Dimas membanting pintu kamar mandi, meninggalkan Rania yang gemetar di tengah kamar. Air mata mulai menggenang. Dia merasa bersalah. Lagi-lagi, dia dibuat merasa bersalah. Keesokan harinya, Rania mencoba melupakan insiden parfum itu. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena kekanak-kanakan, persis seperti yang dikatakan Dimas. Saat sedang merapikan jas Dimas yang akan dibawa ke laundry, tangannya merogoh saku celana bahan yang dipakai Dimas 2 hari lalu. Hari di mana Dimas mengaku makan sendirian di pantry kantor karena terlalu sibuk. Jari jemarinya menyentuh secari kertas tipis. Sebuah tanda terima. Rania mengeluarkannya. Itu adalah tanda terima dari La Fontaine, sebuah restoran Prancis super mewah dan romantis di pusat kota. Restoran yang Rania sendiri sudah berbulan-bulan ingin datangi, namun Dimas selalu bilang, terlalu mahal, atau terlalu berlebihan. Tanggalnya cocok. 2 hari yang lalu. Jamnya, pukul 20.30. Mata Rania memindai daftar pesanan. Foie gras, Chateaubriand, untuk 2 orang, creme brulee, 2 porsi, dan sebotol Chateau Margaux yang harganya setara dengan gaji manajer junior sebulan. Total tagihan, 23 juta rupiah. Tangan Rania gemetar hebat. Chateaubriand untuk 2 orang. Makan sendirian di pantry kantor? Rania ambruk di sofa walk-in closet mereka yang mewah. Dia menatap tanda terima itu, dan potongan-potongan puzzle yang selama ini ia tepis paksa mulai menyatu. Notifikasi, S, dengan emoji hati, ponsel yang selalu terbalik, kata sandi baru, lembur, yang tak ada habisnya, aroma parfum melati dan vanila, dan kini, makan malam romantis untuk 2 orang seharga 23 juta. Dia ingin berteriak. Dia ingin menghancurkan sesuatu. Malam itu, ketika Dimas pulang, lebih awal dari biasanya,
Mungkin merasa bersalah. Rania menunggunya di ruang tamu. Tanda terima itu tergeletak di meja kopi di depannya. "Mas, kita perlu bicara," kata Rania. Suaranya tenang namun menyimpan badai. Dimas melihat tanda terima itu. Wajahnya sempat panik sepersekian detik, sebelum berubah menjadi topeng kemarahan yang angkuh. "Ini apa, Mas?" tanya Rania. "Itu tanda terima, Rania. Kamu tidak bisa baca." Makan di La Fontaine. 23 juta. Hari Selasa. Hari di mana Mas bilang makan di pantry. Dimas tertawa. Tawa yang kering dan dipaksakan. "Ya Tuhan. Rania. Ini lagi? Itu meeting dengan klien." "Sugi. Klien yang kuceritakan itu. Dia suka makanan Prancis." "Sugi. Klien yang sama dengan yang mengirimimu pesan jam 2 pagi dengan emoji hati?" tanya Rania. Suaranya kini menajam. Rahang Dimas mengeras. "Dengar. Ya. Aku tidak suka caramu menuduh. Kamu sudah keterlaluan. Menjadi posesif itu satu hal. Tapi menguntit dan menggeledah saku celanaku? Itu kekanak-kanakan." "Aku tidak menggeledah. Aku menemukannya." "Sama saja. Kamu meragukan aku. Meragukan suamimu sendiri." Dimas memukul meja kopi dengan telapak tangannya, membuat Rania terlonjak kaget. "Kalau kamu terus-terusan begini, Rania, kamu sendiri yang akan menghancurkan pernikahan ini, bukan aku." Dimas beranjak pergi, lagi-lagi ke ruang kerja, dan membanting pintu. Rania terduduk dalam diam. Tanda terima itu masih di tangannya. Dia tidak percaya pada penjelasan Sugi. Tapi gertakan Dimas berhasil. Dia sekali lagi dibuat merasa bersalah. Dibuat merasa menjadi istri yang buruk, posesif, dan kekanak-kanakan. Namun, di balik rasa bersalah itu, sebuah benih baru telah tertanam. Benih keraguan yang kini telah disirami bensin. Dia tahu Dimas berbohong. Dia hanya belum tahu siapa wanita itu. 2 hari berlalu dalam kabut yang menyesakkan. Rania hidup dalam limbo yang beku. Dia tahu, jauh di dalam hatinya, di tempat insting wanita bersemayam, dia tahu suaminya berbohong. Tanda terima dan aroma parfum itu bukanlah kesalahpahaman. Tapi, tanpa bukti nyata, tanpa wajah, tanpa nama, Dimas akan selalu bisa memutarbalikkan fakta, membuatnya tampak seperti wanita gila yang posesif. Dimas, di sisi lain, bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Dia bahkan bersikap sedikit lebih manis, membawakan Rania macaron kesukaannya, seakan-akan itu bisa menebus pertengkaran mereka. "Aku tidak suka kita bertengkar, Ran," katanya dengan nada lelah. "Tolong, percayalah padaku." Dan Rania, untuk terakhir kalinya, ingin sekali percaya. Sabtu sore itu, Rania sedang mencoba mengalihkan pikirannya. Dia berada di art gallery sendirian, menatap lukisan abstrak yang warnanya sama kacaunya dengan perasaannya. Dia telah mematikan diri dari rasa sakit, mencoba menemukan kedamaian dalam seni. Ponselnya bergetar di dalam tas. Bukan Dimas. Dia sudah tidak peduli lagi menunggu kabar dari suaminya yang mengaku ada rapat dewan di akhir pekan. Itu adalah pesan WhatsApp dari sahabatnya, Maya. Maya adalah kebalikan dari Rania. Dia sinis, tajam, dan sangat protektif terhadap Rania. "Maya. Ran, kamu di mana?" "Maya. Kamu lagi sama Dimas?" Rania mengerutkan kening. "Rania. Di galeri." "Enggak. Mas Dimas lagi rapat." "Kenapa, Mei?" Jeda beberapa detik terasa seperti 1 jam. Lalu, 3 titik abu-abu muncul dan menghilang. Akhirnya, sebuah pesan masuk. "Maya. Rania, maafin aku. Aku harus kirim ini. Aku lagi di Hotel Kencana. Ada meeting sama vendor. Dan aku lihat. Sebuah foto muncul di layar. Jantung Rania serasa diremas dan ditarik keluar dari dadanya. Itu adalah lobi Hotel Kencana yang mewah. Dan di sana, di depan meja resepsionis, berdiri Dimas. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan rapat. Dia mengenakan polo shirt kasual yang membalut tubuh atletisnya,
tersenyum lebar. Dan dia tidak sendirian. Tangannya menggenggam erat tangan seorang wanita. Wanita itu lebih muda, mungkin pertengahan 20-an. Tubuhnya sintal, terbalut gaun mini berwarna merah menyala yang begitu ketat hingga nyaris tidak menyisakan ruang untuk imajinasi. Rambutnya hitam panjang tergerai, dan dia mendongak menatap Dimas dengan tatapan memuja. Wajahnya familiar. Sinta. Ya Tuhan, Sinta. Teman kuliah Dimas dulu, yang Rania ingat selalu menempel pada Dimas seperti lintah. Dek, Maya. Ran? Kamu masih di sana? Maya. Mereka baru aja ambil kunci kamar dan jalan ke arah lift. Rania tidak bisa bernapas. Udara di sekitarnya terasa hampa. Suara-suara di galeri, bisikan pengunjung, musik klasik yang samar, semuanya menghilang. Yang tersisa hanyalah deru darah di telinganya. Sinta. S. Dengan emoji hati. Parfum melati dan vanila. Makan malam 23 juta. Semua kebohongan itu berputar-putar di kepalanya. Tumpang tindih. Membentuk sebuah mosaik pengkhianatan yang mengerikan. Rasa sakit itu begitu akut, begitu fisik, hingga Rania harus berpegangan pada dinding agar tidak ambruk. Rumah kaca yang ia tinggali selama 5 tahun, rumah indahnya, pernikahan sempurnanya, citra dirinya sebagai istri yang bahagia, semuanya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ponselnya bergetar lagi. Maya. Ran, jangan kesini. Nggak ada gunanya. Dia nggak pantas dapat air matamu. Pulang. Ran, kita ketemu di rumahmu. Tapi Rania tidak membaca pesan itu. Rasa sakit yang melumpuhkan itu mulai surut, tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan membara. Kemarahan. Dia tidak akan lari. Dia tidak akan bersembunyi dan menangis di bantal. Dia sudah cukup lama menjadi istri, pengertian, yang bodoh. Dia sudah muak dibuat merasa bersalah. Dia harus melihatnya. Dia harus melihat wajah suaminya ketika dia tertangkap basah. Dia harus melihat wajah wanita itu. Dia tidak akan membiarkan Dimas berbohong lagi. Tidak akan ada lagi sugisi klien. Tidak akan ada lagi Sarah yang menumpahkan kopi. Rania berbalik. Langkahnya cepat dan tegas, meninggalkan art galeri tanpa pamit. Dia berlari kecil ke parkiran basement. Jemarinya gemetar hebat saat mencoba menekan tombol remote mobil. Dia masuk ke dalam Mercedesnya. Mobil hadiah ulang tahun pernikahan dari Dimas. Betapa ironisnya. Dia menyalakan mesin. Tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Hotel Kencana. 20 menit dari sini. Perjalanan ke sana terasa kabur. Rania mengemudi seperti orang kesetanan, menyalip mobil-mobil lain, mengabaikan klakson marah di belakangnya. Air mata mengaburkan pandangannya, tapi dia menyekanya dengan kasar. Dia tidak akan menangis. Belum. Dia tiba di depan lobi Hotel Kencana yang megah. Seorang pelayan valet berlari menghampirinya, tapi Rania sudah membanting pintu mobil dan melemparkan kuncinya begitu saja. Parkirkan. Dia melangkah masuk ke lobi yang berkilauan. Lantai marmer. Lampu kristal raksasa, wangi lili yang lembut. Rania, dengan blus linen dan celana jeansnya, merasa sangat tidak pada tempatnya. Matanya memindai lobi. Tidak ada Dimas. Tidak ada Sinta. Mereka sudah naik ke kamar. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang harus dia lakukan? Menggedor setiap kamar? Foto Maya menunjukkan mereka di lobi. Mungkin mereka tidak langsung ke kamar. Mereka baru aja ambil kunci kamar, kata Maya. Sebuah pikiran melintas. Maya bilang Dimas mengambil kunci. Tapi di foto itu Dimas tersenyum pada resepsionis. Ah, foto itu buram. Maya mengambilnya diam-diam. Tiba-tiba Rania teringat sesuatu. La Fontaine. Restoran Prancis mewah itu. Dia ingat pernah melihat iklannya. La Fontaine baru saja membuka cabang kedua di rooftop Hotel Kencana. Perutnya mual. Dengan langkah-langkah robotik, dia berjalan ke meja resepsionis, melewati tempat Dimas dan Sinta berdiri beberapa menit lalu. Permisi. Suaranya serak. Dia berdeham, mencoba terdengar normal. Restoran La Fontaine,
Di sebelah mana, ya? Resepsionis itu tersenyum profesional. Di lantai rooftop. Ibu. Lift di sebelah sana. Nanti ibu bisa langsung. Rania tidak mendengar sisanya. Dia sudah berbalik, berjalan menuju lift. Setiap langkah terasa seberat timah. Dia menekan tombol R. Sendirian di dalam kotak logam berlapis kuningan yang mewah itu, dia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya liar. Ini bukan Rania yang dia kenal. Lift berdenting dan pintu terbuka, memperlihatkan sebuah lorong remang-remang yang mengarah ke pintu kayu besar. Musik jazz pelan mengalun dari dalam. Dia berdiri di ambang pintu, hatinya seperti akan meledak keluar dari dadanya. Dia mengintip ke dalam. Dan di sanalah dia. La Fontaine bukanlah sekadar restoran. Itu adalah sebuah panggung. Sebuah teater yang dirancang untuk memamerkan kemewahan, dengan pemandangan kelap-kelip lampu kota Jakarta sebagai latar belakang yang dramatis. Langit-langitnya tinggi, lantainya pualam, dan di tengah ruangan, seorang pianis memainkan melodi nocturne Chopin yang lembut. Rania berdiri di ambang pintu, napasnya tertahan. Matanya tidak perlu mencari lama. Di sana, di sudut paling romantis, di meja dekat jendela kaca raksasa, duduklah Dimas, suaminya. Pria yang pagi tadi mengaku akan rapat dewan di akhir pekan. Dia tidak terlihat seperti orang yang sedang rapat. Dia tertawa, tawa yang lepas dan renyah, tawa yang sudah berbulan-bulan tidak pernah Rania dengar. Di hadapannya, duduk wanita dari foto kiriman Maya. Sinta. Gaun merah menyalanya tampak mencolok di antara nuansa emas dan krem restoran itu. Dia sedang menyuapkan sepotong dessert, mungkin creme brulee, ke mulut Dimas, dan Dimas menerimanya dengan manja. Itu adalah pemandangan intimasi yang begitu telanjang, begitu kurang ajar, hingga rasanya seperti sebuah tamparan fisik bagi Rania bahkan sebelum tamparan yang sesungguhnya mendarat. Semua keraguan, semua penyangkalan, semua harapan bodoh bahwa ini adalah kesalahpahaman, menguap seketika. Yang tersisa adalah pengkhianatan murni. Waktu seakan melambat. Rania bisa mendengar denting gelas di meja lain, bisikan pelayan, dan detak jantungnya sendiri yang memalu di telinganya. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungnya, membekukan air mata sebelum sempat terbentuk. Dia tidak merasa sedih. Dia merasa hampa. Dan kemudian, marah. Dia melangkah masuk. Sepatu flat yang dikenakannya tidak mengeluarkan suara di atas karpet tebal, memungkinkannya melintasi ruangan tanpa terdeteksi. Dia berjalan lurus. Matanya terkunci pada dua sosok di jendela itu. Dia tidak peduli pada tatapan tamu-tamu lain. Dia tidak peduli pada Maitre D, yang bergegas menghampirinya dengan ekspresi bingung. Dia sampai di meja mereka. Sintalah yang pertama menyadarinya. Tawa kecilnya membeku di tenggorokan saat melihat Rania. Sendok di tangannya berhenti di udara. Dimas. Panggilnya gugup. Dimas, yang sedang menyeka bibirnya dengan serbet, mendongak. Matanya bertemu dengan mata Rania. Selama sepersekian detik, dunia berhenti berputar. Wajah Dimas memucat. Kepanikan murni, rasa kaget yang telanjang, melintas di matanya. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi horor. Dia seperti rusa yang tertangkap sorot lampu. Rania? Bisiknya. Nyaris tak terdengar. Mas Dimas. Suara Rania keluar dengan nada yang mengejutkan, tenang dan dingin. Seperti bilah es. Jadi ini, rapat dewan, kamu. Pertanyaan sederhana itu memecah keheningan. Musik piano berhenti. Beberapa kepala di meja terdekat menoleh. Dimas segera pulih dari keterkejutannya. Kepanikan itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan. Kemarahan karena tertangkap. Kemarahan karena dipermalukan di depan umum. Sinta, di sisi lain, hanya menatap Rania dengan tatapan menantang, nyaris mengejek. Rania, apa-apaan ini? Desis Dimas, suaranya rendah dan mengancam. Dia melirik ke sekeliling. Wajahnya memerah karena malu. Apa-apaan katamu? Rania tertawa. Tawa kering tanpa humor.
Harusnya aku yang bertanya. Mas. Sugi, si klien? Sarah, yang menumpahkan kopi? Makan malam 23 juta sendirian. Dia menunjuk ke meja. Ini semua. Tutup mulutmu, bentak Dimas. Dia bangkit berdiri begitu cepat hingga kursinya terdorong ke belakang dengan suara derit yang keras. Kita bicara di luar. Sekarang. Dia mencengkeram lengan Rania dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga Rania yakin akan meninggalkan Memar. Lepaskan. Aku tidak mau kemana-mana. Rania mencoba menarik tangannya, tetapi Dimas lebih kuat. Aku bilang, di luar. Geramnya. Dia tidak peduli lagi pada tatapan orang-orang. Dia menyeret Rania, istrinya, ibu dari calon anak-anak yang pernah mereka impikan, melewati meja-meja mewah, keluar dari restoran, seperti menyeret karung beras. Rania tersandung-sandung, berusaha mengimbangi langkah suaminya yang marah. Mas, sakit. Lepaskan aku. Dimas tidak mendengarkan. Dia terus berjalan, menyeret Rania keluar dari La Fontaine, melewati lorong remang-remang, dan masuk ke dalam lift. Sinta mengikuti di belakang mereka dari jarak aman. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas yang ganjil. Pintu lift tertutup. Di dalam kotak sempit itu, Dimas akhirnya melepaskan cengkeramannya, mendorong Rania hingga punggungnya menabrak dinding lift. Kamu gila, ya? Bentaknya. Napasnya memburu. Rania balas menatapnya. Matanya menyala-nyala. Aku gila? Aku yang gila. Kamu yang berselingkuh di belakangku. Mas. Kamu yang membohongiku berbulan-bulan. Ding. Pintu lift terbuka di lobi utama. Lobi hotel itu jauh lebih sepi daripada saat Rania datang. Hanya ada beberapa staf dan seorang tamu yang sedang check out di kejauhan. Dimas tidak menunggu. Dia kembali mencengkeram lengan Rania dan menyeretnya ke area tunggu yang lebih terpencil, di dekat jendela besar yang menghadap taman. Sinta berhenti di dekat pilar, menonton drama itu terkuak. Dimas melepaskan Rania dengan kasar. Dengar, ya, apa yang kamu lihat di atas itu bukan urusanmu. Rania ternganga. Bukan urusanku? Dia selingkuhanmu. Kamu suamiku. Lalu kenapa? Teriak Dimas. Wajahnya kini benar-benar merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Dia sudah kehilangan kendali. Memangnya kenapa kalau aku suami kamu? Kamu pikir kamu bisa mengaturnya? Inilah puncaknya. Kalimat yang akan menghancurkan segalanya. Ngapain kamu ke sini? Suaranya menggema di lobi yang sepi. Kau tak berhak mengatur kemana dan dengan siapa aku pergi. Teriakan itu begitu keras, begitu penuh kebencian, hingga Rania terdiam sejenak. Rasa sakit dari pengkhianatan itu tergantikan oleh kengerian atas pria di depannya. Pria yang tidak lagi ia kenali. Air mata akhirnya lolos. Air mata kekecewaan, kemarahan, dan patah hati. Aku istrimu, Mas. Balasnya, suaranya pecah. Aku berhak. Aku berhak tahu kenapa kamu melakukan ini. Berhak. Dimas tertawa sinis. Kamu hanya berhak atas uangku. Atas status yang kudapat dari papamu. Itu saja. Bukan. Diam kamu. Aku tidak akan diam. Kamu pengecut. Dimas. Pembohong. Mungkin karena kata pengecut. Mungkin karena dia melihat air mata Rania sebagai kelemahan. Atau mungkin karena dia melihat Sinta mengawasinya. Dan dia harus membuktikan kejantanannya. Apapun alasannya, Dimas mengangkat tangannya. Waktu seakan berhenti. Rania melihat tangan itu terangkat. Telapaknya terbuka. Dia melihat cincin kawin mereka yang melingkar di jari manis tangan itu. Dan kemudian, semuanya bergerak cepat. Plak! Suara itu terdengar seperti letusan senapan di lobi yang sunyi. Keras, tajam, dan final. Tamparan itu begitu kuat hingga kepala Rania terlempar ke samping. Rasa sakit yang perih dan menyengat langsung menjalar di pipinya. Dia kehilangan keseimbangan. Kakinya yang lemas tidak mampu menopang tubuhnya. Rania ambruk ke lantai marmer yang dingin, terkapar di kaki suaminya.
Dia tertegun. Telinganya berdenging. Dia menyentuh pipinya, yang sudah terasa panas dan berdenyut. Bukan rasa sakit fisik yang membuatnya syok. Itu adalah faktanya. Dimas. Mas Dimasnya. Pria yang berjanji akan melindunginya. Pria yang tidur di sampingnya selama 5 tahun. Baru saja menamparnya. Lantai marmer itu terasa dingin dan keras di bawah telapak tangan Rania. Pipinya berdenyut-denyut, perih dan panas. Untuk beberapa detik, satu-satunya suara di kepalanya adalah desingan nyaring, sisa dari ledakan tamparan Dimas. Dia terbaring di sana, di lobi hotel kencana yang mewah, terhina di depan suaminya. Dan di depan selingkuhannya. Sinta, yang sejak tadi menonton dari pilar, kini melangkah lebih dekat, senyum kemenangan yang tipis tersungging di bibirnya. Dia jelas menikmati pemandangan istri sah yang tersungkur. Dimas berdiri kaku di atas Rania. Dadanya kembang kempis. Matanya masih liar. Tetapi ada kilatan baru di sana. Bukan lagi kemarahan murni, melainkan kepanikan. Dia menatap tangannya sendiri. Tangan yang baru saja ia gunakan untuk memukul istrinya. Seolah tangan itu milik orang lain. Dia tidak pernah memukul siapapun seumur hidupnya. Rania, aku. Dimas memulai. Suaranya serak. Aku tidak bermaksud. Tetapi suaranya terputus. Sesuatu telah terjadi pada Rania di lantai yang dingin itu. Rasa sakit fisik di pipinya bertindak sebagai katalis. Itu adalah pemicu yang membakar habis sisa-sisa cinta, sisa-sisa harapan, dan sisa-sisa ilusi yang ia miliki tentang pria di depannya. Cinta itu tidak memudar. Cinta itu mati. Hika. Seperti sekering yang putus. Dan di dalam kegelapan di mana cinta itu dulu berada, sesuatu yang baru dan dingin mulai terbentuk. Kebencian? Bukan. Itu lebih bersih dari kebencian. Itu adalah ketegasan. Sebuah resolusi yang sedingin es. Air mata Rania berhenti mengalir. Isakannya lenyap. Dia menatap lurus ke depan, ke kaki Dimas yang beralas sepatu kulit mahal. Perlahan, dengan gerakan yang disengaja, dia meletakkan satu telapak tangannya di lantai dan mendorong tubuhnya ke atas. Dia tidak menerima uluran tangan Dimas yang kini ragu-ragu terulur. Rania berdiri. Dia merapikan blusnya yang sedikit kusut. Dia menyibakkan rambutnya ke belakang telinga dengan jemari yang kini, anehnya, tidak lagi gemetar. Dia menatap Dimas. Dimas mundur selangkah. Mata Rania. Mata itu kosong. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi permohonan. Mata itu menatapnya seolah-olah dia adalah orang asing. Selembar perabot. Sesuatu yang tidak penting. Tatapan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan atau air mata. Rania. Sayang, ayo kita pulang. Kita bicarakan ini di rumah. Bujuk Dimas. Nadanya kini cemas. Dia melirik Sinta, memberi isyarat agar wanita itu mundur. Sinta, yang tidak mengerti perubahan situasi, justru melangkah maju. Ada apa, Mas? Kenapa dia jadi diam? Pingsan. Ejeknya. Rania mengalihkan pandangannya ke Sinta untuk pertama kalinya. Hanya sedetik. Tapi tatapan itu membuat Sinta terdiam. Itu adalah tatapan seorang ratu yang baru saja diganggu oleh serangga. Kemudian, Rania kembali fokus pada Dimas. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat dan sama sekali tanpa humor, tersungging di bibirnya yang sedikit bengkak. Kamu benar, Mas, katanya. Suaranya jernih, tenang, dan tanpa getaran. Sangat berbeda dengan suaranya yang pecah beberapa menit lalu. Dimas mengerutkan kening, bingung. Benar-benar soal apa? Aku nggak berhak mengatur kamu, lanjut Rania, pelan namun menusuk. Aku nggak berhak mengatur kemana kamu pergi, atau dengan siapa kamu pergi. Harapan bodoh melintas di wajah Dimas. Apakah Rania memaafkannya? Menerimanya? Ya. Maksudku, tidak, Ran. Aku bisa jelaskan. SSSST. Rania mengangkat satu jarinya, dan Dimas, secara refleks, terdiam. Perlahan, Rania merogoh tas tangannya. Dimas mengira dia akan mengambil tisu.
Sinta mengira dia akan mengambil kunci mobil untuk pergi. Rania mengeluarkan ponselnya. Dia membuka kunci layarnya. Dan cahaya putih itu menerpa wajahnya yang pucat dan satu pipinya yang memerah. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Dimas. Kecurigaannya bangkit. "Kamu mau menelepon polisi? Jangan konyol, Rania. Ini masalah rumah tangga." "Polisi?" Rania tertawa kecil. "Jangan khawatir, Mas. Aku nggak akan mempermalukan keluarga kita dengan melibatkan polisi." Dia menatap Dimas. Matanya yang dingin berkilat. "Kamu bilang aku tidak berhak. Kamu benar." Rania menggesek layar ponselnya, mencari satu nama di kontaknya. Tapi ada yang berhak. Jantung Dimas berdebar sedikit lebih kencang. "Apa maksudmu? Ibumu?" Rania menemukan nama itu. Dia menekan ikon telepon berwarna hijau. Dia mengangkat ponsel itu ke telinganya. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Dimas yang tegang. 1 dering. 2 dering. Wajah Dimas mulai memucat saat kesadaran yang mengerikan itu menghantamnya. Dia tahu siapa satu-satunya orang yang Rania sebut berhak. Satu-satunya orang yang dia takuti di dunia ini. "Jangan," pekik Dimas, menerjang maju untuk merebut ponsel itu. Tapi dia terlambat. Rania melangkah mundur 1 langkah, tepat di luar jangkauannya. "Halo, Papa." Suara Rania terdengar manis dan tenang, seolah dia sedang menelepon untuk mengucapkan selamat malam. Wajah Dimas kehilangan semua warnanya. Dia membeku. Darahnya seakan berubah menjadi es. "Iya, Pak. Rania baik. Maaf Rania telepon Papa malam-malam begini." Dimas mulai gemetar. "Rania, jangan. Kumohon, jangan." Bisiknya. Suaranya pecah. Tidak lagi berani berteriak. Rania terus menatap mata suaminya, membiarkannya melihat kehancurannya sendiri yang sedang berlangsung. "Oh, nggak ada apa-apa, Pak. Rania cuma mau kasih tahu." Rania baru aja ditampar sama Dimas. Ada jeda sejenak. Rania mendengarkan suara di seberang. "Iya, Pak. Ditampar. Keras sekali." Dia menyentuh pipinya yang memar. "Di sini, di lobi Hotel Kencana. Di depan selingkuhannya." Dia mengatakannya dengan gamblang, tanpa emosi, seperti melaporkan fakta cuaca. Dan itulah yang menghancurkan Dimas. Pria yang 10 menit lalu berteriak seperti raja, kini menatap Rania dengan horor mutlak. Dia bisa mendengar, atau mungkin hanya membayangkan, suara gemuruh kemarahan mertuanya di seberang telepon. Pria yang memberinya pekerjaan. Pria yang memberinya rumah. Pria yang memberinya segalanya. "Rania, kumohon matikan." Isak Dimas. Kini air mata yang mengalir di pipinya. Rania tersenyum dingin. "Iya, Pak. Papa mau bicara sama dia?" "Oh, nggak usah, ya? Baik." Dia mendengarkan lagi. "Oke, Pak. Rania tunggu di sini. Hati-hati di jalan, Pak." Rania menutup telepon. Dia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Lobi hotel terasa sangat sunyi. Sinta, yang akhirnya menyadari bahwa ini bukan lagi pertengkaran suami istri biasa, sudah mundur beberapa langkah, matanya liar mencari jalan keluar. Rania menatap pria yang kini luruh di depannya. Pria yang telah mengkhianatinya, meneriakinya, dan menamparnya. Tamparan balasan telah mendarat. Bukan di pipi Dimas, tapi tepat di jantung karir, kekayaan, dan harga dirinya. Dan itu jauh lebih mematikan. Waktu terasa berhenti berdetak di lobi Hotel Kencana. Keheningan pasca telepon itu begitu pekat, begitu berat, hingga terasa lebih memekakan telinga daripada teriakan Dimas sebelumnya. Rania berdiri tegak, dagunya terangkat. Pipinya yang memerah karena tamparan tadi kini menjadi lencana kemenangannya. Dia tidak lagi melihat Dimas. Matanya menatap lurus ke pintu masuk utama hotel, menanti. Dimas, di sisi lain, tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Tubuhnya masih di sana, tetapi jiwanya telah ditarik keluar. Nama, Papa, yang diucapkan Rania di telepon bergema di kepalanya,
bukan sebagai panggilan sayang, melainkan sebagai vonis mati. "Papa," bisiknya. Suaranya serak. "Bukan, Papa, dalam artian ayah mertua yang ramah. Tapi Tuan Wijaya, pemilik Wijaya Corp. Pria yang memegang kendali atas setiap sen dalam rekening banknya, atas kunci mobil sport yang terparkir di garasi, atas penthouse yang ia sebut rumah, dan atas jabatan direktur yang tersemat di kartu namanya. Semua itu, seluruh identitasnya, bukan miliknya. Itu semua adalah pinjaman. Pinjaman jangka panjang yang baru saja jatuh tempo. Dan Rania, putrinya, sang pewaris, baru saja menelepon sang penagih utang. "Rania, jangan begini." Dimas mencoba lagi, suaranya kini memelas. Sama sekali tidak menyisakan arogansi yang beberapa menit lalu ia teriakan. Dia mengambil satu langkah maju, tangannya terulur. "Kita bisa bicarakan ini. Aku akan ceraikan Sinta." "Tidak, maksudku, aku akan putuskan Sinta. Aku minta maaf, Ran. Aku sungguh minta maaf." Dia berlutut. Pria yang 10 menit lalu menampar istrinya hingga tersungkur, kini berlutut di tempat yang sama, di lantai marmer yang dingin. Dia mencoba meraih tangan Rania, tetapi Rania menarik tangannya seolah tangan Dimas terbuat dari api. "Maaf." Rania akhirnya berbicara. Suaranya sedingin es. "Maaf untuk apa, Mas? Untuk kebohongan berbulan-bulan? Untuk parfum Sinta di bajumu? Untuk makan malam 23 juta? Atau maaf karena sudah menamparku?" Setiap kata adalah bilah pisau yang menusuk Dimas. "Semuanya. Aku minta maaf untuk semuanya." Isak Dimas. Kini air mata buaya mengalir deras. "Aku hilaf, Ran. Aku stres karena pekerjaan. Karena tekanan papa. Kamu tahu itu. Aku. Kamu harus bilang pada Papa MU bahwa ini salah paham. Bilang kita sudah baikan." Sinta, yang sejak tadi membeku di dekat pilar, akhirnya angkat bicara. Dia tidak mengerti skala kehancuran yang sedang terjadi. Dia hanya melihat pria yang dia inginkan kini menangis di kaki wanita lain. "Mas Dimas, ngapain kamu berlutut sama dia?" Suaranya nyaring dan manja. "Dia sudah mempermalukan kita. Ayo, kita pergi dari sini. Biarkan saja dia." Dimas mendongak. Matanya merah karena menangis dan panik. "Diam kamu, Sinta!" teriaknya, dengan sisa-sisa tenaga. "Kamu tidak mengerti apa-apa." Sinta terkejut. "Mas, kok kamu? Pergi kamu dari sini." Usir Dimas. Rania tertawa kecil. Tawa yang kering. "Lihat, bahkan selingkuhanmu pun kamu bentak kalau sudah terdesak. Kamu benar-benar pengecut, Dimas." Sinta, yang akhirnya menyadari bahwa kapal ini akan karam, dan karam dengan cepat, mulai melihat situasi dengan mata yang baru. Pria kaya dan berkuasa yang memanjakannya, kini berlutut seperti pengemis. Pria yang katanya akan menceraikan istrinya yang membosankan, ternyata tidak punya apa-apa. Wajah Sinta mengeras. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik. Dia merapikan gaun merahnya yang ketat, dan dengan langkah cepat, nyaris berlari, dia berjalan keluar dari lobi hotel, menghilang di balik pintu kaca, meninggalkan Dimas sendirian menghadapi takdirnya. Dimas bahkan tidak menyadari Sinta telah pergi. Seluruh fokusnya tertuju pada pintu masuk. 15 menit yang terasa seperti selamanya. 2 buah sedan hitam Mercedes-Benz S-Class berhenti mendadak di depan lobi, mengabaikan jalur antrean valet. Pintu terbuka bahkan sebelum mobil berhenti sempurna. 4 pria berjas hitam, bertubuh tegap, keluar dari mobil pertama dan segera membentuk formasi. Lalu, dari mobil kedua, keluarlah dia. Tuan Wijaya. "Papa." Dia tidak terlihat seperti pria berumur 60-an. Dia tegap, mengenakan setelan bespoke berwarna arang, dan auranya memancarkan kekuasaan absolut. Dia tidak berlari, tetapi langkahnya cepat dan mematikan. Wajahnya tenang, tetapi matanya berkilat seperti baja yang diasah. Dia melihat putrinya, Rania, berdiri sendirian dengan pipi memar.
Lalu, dia melihat pria yang berlutut di lantai beberapa meter dari putrinya. Dimas gemetar hebat. Dia mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Dia seperti tikus yang terpojok oleh seekor kobra raja. "Pak, Papa, ini tidak seperti yang..." Tuan Wijaya tidak memandangnya. Dia berjalan lurus melewati Dimas, seolah Dimas hanyalah sepotong sampah di lantai. Dia langsung menghampiri Rania. Tangannya yang besar dan hangat terulur, menyentuh pipi Rania yang memar dengan kelembutan yang luar biasa. "Sakit, nak?" tanyanya, suaranya berat dan dalam. Rania, yang telah begitu tegar, akhirnya sedikit goyah di hadapan ayahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi dia menahannya. "Rania tidak apa-apa, Pak." "Bagus." Tuan Wijaya mengangguk. Dia melepaskan jasnya dan menyampirkannya ke bahu putrinya, menutupi blusnya yang kusut. "Ayo pulang." Dia merangkul Rania dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Saat itulah kesadaran penuh menghantam Dimas. Dia akan ditinggalkan. Ini bukan hanya teguran. Ini adalah akhir. "Tidak!" Jeritan itu keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jeritan seorang pria yang melihat seluruh hidupnya menguap di depan matanya. "Rania, jangan pergi. Papa, tolong. Pak, dengarkan aku." Dia merangkak, mencoba mengejar mereka. "Rania, kumohon, ambil kembali kata-katamu. Bilang pada papa itu bohong. Aku cinta kamu. Ran, aku cinta kamu." Tuan Wijaya berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Dia hanya berkata kepada dua pengawalnya, "Pastikan dia tidak mengikuti kita." Dua pria berjas hitam itu segera berdiri di antara Dimas dan keluarga Wijaya, membentuk dinding manusia yang tak bisa ditembus. Melihat Rania dan ayahnya semakin dekat ke pintu keluar, kepanikan Dimas mencapai puncaknya. Dia tidak bisa menerima ini. Ini tidak mungkin terjadi. Dia bangkit, tetapi tenaganya sudah habis. Dia ambruk kembali. Kali ini terduduk di lantai lobi yang berkilauan. Dia menatap tangannya, asetnya, wajah tampannya. Semua yang dia banggakan kini tidak ada artinya. Dia kalah. Hancur total. Saat pintu kaca itu tertutup di belakang Rania dan ayahnya, Dimas mengangkat kepalanya ke langit-langit lobi yang tinggi. "Tidak, A." Itu bukan lagi teriakan. Itu adalah raungan putus asa yang tidak manusiawi. "Hancur sudah semuanya. Hidupku hancur." "Tidak, A." Dia menjambak rambutnya sendiri dengan kedua tangannya, menariknya kuat-kuat. Dia berguling di lantai, meninju-ninju marmer, tidak peduli pada segelintir tamu dan staf hotel yang menatapnya dengan ngeri dan kasihan. Dimas, pria sukses yang angkuh itu, kini menangis dan menjerit histeris seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Dan memang, dia baru saja kehilangan segalanya. Raungan putus asa Dimas. "Hidupku hancur." Masih menggema di lobi Hotel Kencana saat pintu kaca geser yang berat itu tertutup di belakang Rania. Suara itu terputus seketika, digantikan oleh kesunyian malam Jakarta dan deru pelan mesin Mercedes-Benz yang menunggu. Jas Tuan Wijaya terasa berat dan hangat di bahu Rania, beraroma tembakau cerutu dan kolon mahal yang maskulin, aroma perlindungan, aroma rumah. Dia berjalan di dalam rangkulan ayahnya. Kakinya terasa seperti terbuat dari kapas, tetapi rangkulan itu menopangnya. Dua pengawal membukakan pintu untuk mereka. Rania masuk ke dalam kenyamanan interior kulit yang dingin. Ayahnya menyusul dan duduk di sampingnya. Pintu ditutup. Dunia di luar, Dimas yang histeris, lobi hotel yang menjadi saksi penghinaannya, wanita selingkuhan yang melarikan diri, semuanya lenyap, teredam dalam keheningan kedap suara mobil mewah itu. Ke penthouse. Tuan Wijaya memberi instruksi singkat kepada sopir di depan. Rania menoleh, sedikit kaget. "Ke sana, Pak." Suaranya serak. Dia tidak yakin bisa melangkah kembali ke tempat itu. Tuan Wijaya menatapnya. Matanya yang tajam kini melembut. "Kita ambil barang-barangmu, nak," katanya. Suaranya dalam dan tenang. "Seperlunya saja. Kamu tidak akan kembali ke sana malam ini. Atau kapanpun."
Rania hanya mengangguk, menelan ludah yang terasa pahit. Dia bersandar di kursinya, memejamkan mata. Pipinya masih berdenyut perih. Dia tidak menangis. Dia merasa hampa, seolah semua emosinya telah terkuras habis di lantai lobi tadi. Perjalanan 20 menit ke penthouse mereka terasa sangat singkat. Tidak ada yang berbicara. Tuan Wijaya menghabiskan waktu dengan menelepon seseorang. Rania tidak bisa mendengar jelas apa yang dibicarakannya, tapi nada suaranya rendah, cepat, dan mematikan. Kata-kata seperti, bekukan, cabut akses, dan besok pagi, terdengar samar. Mobil berhenti di lobi penthouse mereka yang eksklusif. Dua pengawal yang mengikuti dengan mobil di belakang sudah lebih dulu turun, memastikan semuanya aman, seolah Dimas adalah ancaman yang mungkin menyusul. Tapi Rania tahu, ancaman bernama Dimas sudah selesai. Mereka naik lift pribadi langsung ke unit mereka. Ding! Pintu lift terbuka, memperlihatkan ruang tamu luas yang selama 5 tahun ia sebut rumah. Rumah kaca yang sempurna. Kini, tempat itu terasa asing. Dingin. Seperti museum kebohongan. Papa tunggu di sini, kata Tuan Wijaya. Dia dan dua pengawalnya berdiri di ruang tamu seperti benteng, berjaga. Ambil apa yang kamu perlukan. Jangan terburu-buru, tapi jangan ambil apapun yang mengingatkanmu padanya. Rania mengangguk. Dia berjalan melewati ruang tamu, melewati sofa di mana Dimas pernah tertidur dengan ponsel berisi pesan dari Sinta. Dia masuk ke kamar tidur utama mereka. Aroma Dimas, kolonnya yang mahal, masih samar-samar tercium di udara. Rania merasa mual, tapi bukan sedih. Dia membuka lemari pakaian raksasa. Gaun-gaun desainer, tas-tas mahal, perhiasan, banyak di antaranya hadiah dari Dimas. Hadiah untuk menutupi kebohongan. Dia mengabaikan itu semua. Dia menarik keluar satu koper kabin. Dengan gerakan cepat dan efisien, dia tidak mengambil gaun pesta. Dia mengambil jeans favoritnya, beberapa kaos katun, pakaian dalam, dan piyama. Dia masuk ke kamar mandi, mengabaikan deretan parfum Dimas yang rapi, dan hanya menyambar sikat gigi, pembersih wajah, dan pelembabnya. Dia mengambil laptop kerjanya dari meja rias, dan bingkai foto kecil di nakas. Bukan foto pernikahannya. Foto dirinya dan ibunya yang sudah meninggal. Saat dia sedang memasukkan laptop ke tas, dia mendengar suara ayahnya dari ruang tamu. Jelas dan dingin. Benar. Besok pagi, jam 9. Ganti semua kunci akses penthouse ini. Ada jeda. Saya tidak peduli. Tarik fasilitas mobil perusahaan atas nama Dimas. Semua kartu kredit tambahan atas nama Wijaya Corp. Bekukan. Malam ini juga. Jeda lagi. Ya, itu saja. Saya tidak mau melihat wajahnya lagi di kantor besok pagi. Urus surat pemecatannya. Rania berhenti bergerak. Dia berdiri tegak di tengah kamar. Jadi, begitulah. Dalam satu panggilan telepon, seorang pria yang tadinya direktur, terlempar menjadi bukan siapa-siapa. Dia menutup resleting kopernya. Suaranya terdengar keras di kamar yang sunyi. Dia berjalan keluar. Ayahnya sudah menutup telepon dan menunggunya. Dia melihat koper kecil di tangan Rania dan mengangguk puas. Sudah, Pak, kata Rania. Bagus. Tuan Wijaya merangkul bahu putrinya lagi. Ayo pulang. Rania berjalan keluar dari penthouse itu, melewati ayahnya, dan tidak menoleh ke belakang. Dia tidak memikirkan Dimas yang mungkin akan datang, mencoba masuk dengan kunci yang sudah tidak berfungsi. Dia tidak memikirkan Sinta. Saat pintu lift tertutup, memantulkan bayangan dirinya dan ayahnya, Rania tahu satu hal. Babak ini telah berakhir. Ini adalah akhir dari segalanya bagi Dimas. Dan ini adalah awal dari segalanya yang baru baginya. Keesokan paginya tidak dimulai dengan aroma kopi Arabica. Keesokan paginya dimulai dengan rasa sakit yang tumpul di punggung Dimas, leher yang kaku, dan bau samar disinfektan. Dia membuka matanya, dan yang menyambutnya bukanlah langit-langit penthouse-nya yang setinggi 4 meter, melainkan langit-langit lobi basement gedungnya yang rendah dan bergaris-garis.
Dia tertidur di sofa lobi staf, tempat satpam biasa beristirahat. Setelah raungan histerisnya di Hotel Kencana, Dimas akhirnya diusir dengan paksa, namun sopan, karena staf hotel masih takut akan nama Wijaya, oleh manajer hotel. Entah bagaimana, dengan sisa-sisa kewarasannya, dia berhasil mencegat taksi. Tujuannya hanya satu. Rumah. Penthouse. Dia harus menemui Rania. Dia akan memohon. Dia akan bersujud. Dia akan memperbaiki ini. Dia akan berjanji membuang Sinta. Berjanji menjadi suami yang baik. Dia hanya perlu Rania untuk mencabut teleponnya ke Papa. Namun, saat dia tiba di lobi penthouse pribadinya pukul 3 pagi, kunci aksesnya, kartu platinum yang biasa membawanya langsung ke unitnya, berkedip merah. Akses ditolak. Dia mencobanya lagi. Dan lagi. Meh. Sialan. Makinya, menggedor pembaca kartu. Seorang satpam yang berjaga di lobi utama menghampirinya dengan gugup. Maaf, Pak Dimas, ada masalah. Masalah? Tentu saja ada masalah. Lift sialan ini tidak berfungsi. Bentak Dimas. Satpam itu menelan ludah. Bukan, Pak. Tadi, sekitar 1 jam yang lalu, kami mendapat instruksi dari manajemen gedung, atas permintaan langsung dari pihak Tuan Wijaya, untuk menonaktifkan semua akses atas nama Bapak. Darah Dimas serasa surut dari wajahnya. Apa? Kamu tahu siapa saya? Tahu, Pak. Tapi, perintahnya sudah jelas. Kunci Bapak tidak akan berfungsi lagi. Maaf, Pak. Dimas ingin meninju satpam itu. Dia ingin menerobos. Tapi dia tahu itu tidak ada gunanya. Tuan Wijaya sudah bergerak. Maka, disinilah dia berakhir. Terlunta-lunta di lobi staf. Terlalu malu untuk terlihat oleh penghuni lain. Dan terlalu hancur untuk pergi. Sekarang pukul 8 pagi. Satpam yang berani tadi sudah berganti shift. Satpam yang baru menatapnya dengan campuran kasihan dan bingung. Pak Dimas, mungkin Bapak mau cuci muka? Ada kopi di pantry staf. Tawarnya pelan. Dimas menggeram. Dia bangkit dari sofa. Kemejanya lecek dan berbau alkohol sisa wine semalam, bercampur keringat dingin kepanikan. Dia harus menghubungi seseorang. Dia mengeluarkan ponselnya. Baterainya tinggal 15%. Pertama, Rania. Dia menekan nomor istrinya. Tut-tut. Panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak. Dia diblokir. Atau setidaknya, panggilannya diabaikan. Kedua, Tuan Wijaya. Dia bahkan tidak berani. Dia tahu itu tidak ada gunanya. Ketiga, Sinta. Ya, Sinta. Wanita itu harus bertanggung jawab atas ini. Ini semua salahnya. Kalau saja dia tidak. Dimas mencari nama S di kontaknya. Nama yang dulu mengiriminya emoji hati. Dia menekan tombol panggil. Nomor yang Anda tuju sudah tidak terdaftar atau berada di luar jangkauan. Dimas tertegun. Dia mencoba lagi. Dia mencoba mengirim WhatsApp. Centang 1. Abu-abu. Sinta telah memblokirnya dan membuang nomornya. Wanita itu, yang dia belikan tas dan perhiasan, telah melarikan diri begitu melihat tanda pertama badai. Kepanikan kini benar-benar mencekiknya. Kopi. Ya, aku butuh kopi. Gumamnya pada diri sendiri. Dia berjalan keluar dari lobi basement, melewati drop-off yang megah. Dia akan pergi ke kafe di seberang, membeli kopi termahal, dan menyusun rencana. Dia masuk ke kafe, mengabaikan tatapan orang-orang pada kemejanya yang kusut. 1 double espresso, katanya pada barista. Saat tiba waktunya membayar, dia mengeluarkan dompetnya. Dia menyodorkan kartu kredit utamanya. Kartu Black Card tak terbatas, yang selalu dia banggakan. Barista menggeseknya. 2 kali. Maaf, Pak. Ditolak. Dimas mendengus. Gesek lagi. Mesinmu pasti rusak. Barista itu mencoba lagi. Masih ditolak, Pak. Wajah Dimas memerah. Coba yang ini, katanya,
menyodorkan kartu corporate Wijaya Corp. Ditolak, Pak. Yang ini. Dia mengeluarkan kartu debit dari rekening gajinya. Barista itu tampak semakin tidak nyaman. "Ma. Saya tahu." "Ditolak," teriak Dimas, memukul meja konter. Beberapa pelanggan terlonjak kaget. Dengan gemetar, Dimas membuka aplikasi mobile bankingnya. Dia masuk ke rekening gabungannya dengan Rania. Saldo, 0 rupiah. Status, dibekukan. Dia membuka rekening gajinya. Saldo, 34.500 rupiah. 34.500 rupiah. Gaji seorang direktur yang menguap. Tunjangan, bonus, fasilitas, semua ditarik kembali oleh Tuan Wijaya. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi email baru muncul di bagian atas layarnya. Pengirim, HRD Wijaya Corp. Subjek, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, Saudara Dimas Anggara. Tangannya gemetar hebat saat membuka email itu. Isinya singkat, formal, dan brutal. Sehubungan dengan tindakan pelanggaran moral berat dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan yang mencoreng nama baik Wijaya Corp. Yang terjadi pada malam tanggal maka terhitung sejak diterbitkannya surat ini, hubungan kerja Saudara Dimas Anggara dengan Wijaya Corp dinyatakan berakhir secara tidak hormat. Seluruh fasilitas perusahaan, termasuk akses gedung, kendaraan dinas, dan kartu kredit korporat, telah dicabut. Tim legal kami akan menghubungi saudara perihal tuntutan ganti rugi. Ponsel itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan suara retakan pelan. Dia dipecat, kartu kredit diblokir, rekening dibekukan, rumah disita, selingkuhan kabur, istri-istrinya telah menghancurkannya. Dimas berjalan keluar dari kafe itu dengan langkah gontai, meninggalkan pesanannya yang belum terbayar. Dia berdiri di trotoar yang ramai. Orang-orang berlalu lalang, bergegas memulai hari mereka, sementara harinya baru saja berakhir. Dia menatap gedung penthouse miliknya, bekas miliknya, yang menjulang angkuh di seberang jalan. Seorang gelandangan di pinggir jalan menyenggolnya. "Mas, kalau ada receh." Dimas menatap pria berkaus kumal itu. Lalu dia menatap ke meja sutra kusutnya sendiri. Ironisnya, saat ini, pria gelandangan itu mungkin memiliki lebih banyak uang tunai di sakunya daripada dia. Dimas Anggara, direktur yang sukses, suami dari Rania Wijaya, kini telah menjadi gelandangan. Kehilangan istri, pekerjaan, kekayaan, dan harga diri. Semuanya, dalam kurang dari 12 jam. 6 minggu telah berlalu sejak malam di Hotel Kencana. 6 minggu sejak dunia Rania terbelah dan terbentuk kembali. Aroma melati dan vanila, aroma parfum Sinta, tidak lagi menghantui tidurnya. Namun, suara tamparan itu masih sesekali terdengar, seperti gema jauh, di saat-saat hening. Rania kini tinggal di paviliun tamu di kediaman utama ayahnya, sebuah rumah besar bergaya kolonial yang dikelilingi taman rimbun. Tempat ini adalah antitesis dari penthouse kaca yang dingin itu. Di sini hangat, aman, dan penuh kenangan masa kecil. Pagi itu, Rania duduk di teras belakang, secangkir teh Earl Grey mengepul di samping laptopnya. Dia tidak sedang melihat-lihat majalah mode atau merencanakan acara sosial. Dia sedang meninjau laporan keuangan kuartalan dari salah satu anak perusahaan Wijaya Corp. Sesuatu dalam dirinya telah berubah. Tamparan itu telah membangunkan raksasa tidur di dalam dirinya. Wanita yang dulu puas menjadi istri yang suportif, telah lenyap, digantikan oleh Rania Wijaya, sang pewaris. "Anda terlihat jauh lebih fokus hari ini, Non." Suara Dokter Arini, psikolognya, terdengar lembut. Rania tersenyum tipis, tidak mengalihkan pandangan dari layar. "Saya hanya lelah merasa menjadi korban, Dok." Mereka mengadakan sesi terapi mingguan di taman, sebuah pengaturan yang lebih disukai Rania daripada di dalam ruangan. Dokter Arini, seorang wanita parubaya yang tenang, telah membantunya memproses lapisan-lapisan trauma, pengkhianatan, kebohongan, dan puncaknya, kekerasan fisik. "Bagaimana perasaan pipi Anda?" tanya Dokter Arini. Rania secara naluriah menyentuh pipi kanannya.
Memar fisiknya sudah lama hilang, hanya menyisakan jejak psikologis. Sudah tidak sakit, jawab Rania. Tapi terkadang saya masih bisa merasakannya. Bukan rasa sakit, tapi rasa dingin. Seperti tahu bahwa seseorang yang sangat Anda cintai, sanggup melukai Anda. Itu wajar, Rania. Itu adalah bekas luka dari ilusi yang hancur. Yang penting adalah, apa yang Anda lakukan sekarang? Saya bekerja, kata Rania. Kali ini menatap Dokter Arini dengan mantap. Saya menyadari bahwa selama 5 tahun ini, saya menyerahkan seluruh kekuatan saya pada Dimas. Saya membiarkan dia mendefinisikan saya. Saya membiarkan dia menggunakan nama keluarga saya untuk membangun dirinya, sementara saya sibuk mengatur menu makan malam. Dia kembali menatap laptop. Tidak akan lagi. Ayah memberiku kesempatan untuk mengaudit divisi ini. Dan aku menemukan banyak kejanggalan. Sepertinya Dimas tidak hanya sibuk berselingkuh, dia juga sibuk bermain dengan anggaran. Dokter Arini mengangguk. Bagus. Mengalihkan energi Anda ke sesuatu yang produktif adalah mekanisme coping yang sehat. Tapi ingat, Rania, jangan lari dari rasa sakit. Anda harus melewatinya. Saya tidak lari, Dok, kata Rania. Saya sedang berjalan melewatinya. Dan pagi ini, dia menunjuk tumpukan dokumen tebal di meja lain. Tim legal Ayah sudah siap. Suratnya dikirim hari ini. Di seberang kota, di sebuah gang sempit di daerah Matraman, bau got yang tersumbat jauh lebih dominan daripada aroma Earl Grey. Dimas Anggara duduk di tepi ranjang reot di dalam kamar kontrakan petak berukuran 3x3 meter. Kipas angin di langit-langit yang berdebu berputar malas, tidak mampu mengusir hawa panas dan lembab Jakarta. Dia telah menjual jam tangan chronograph praknya minggu lalu untuk membayar sewa bulan ini dan membeli beberapa bungkus mie instan. Kemeja sutra yang dia kenakan saat kejatuhannya sudah lama ia tukar dengan kaos oblong lusuh di Pasar Loak. Rp34.500. Itu adalah uang terakhir yang dia miliki sebelum rekeningnya benar-benar dikuras oleh tim legal Wijaya Corp atas nama penggantian kerugian fasilitas perusahaan. Dia telah mencoba mencari pekerjaan. Tetapi dunia korporat Jakarta adalah dunia yang kecil. Berita menyebar cepat. Dipecat tidak hormat dari Wijaya Corp karena pelanggaran moral adalah stempel kematian di dahi. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Ponselnya yang layarnya retak, satu-satunya barang yang tersisa dari kehidupan lamanya, bergetar di atas meja. Dia berharap itu adalah panggilan wawancara. Tapi itu hanya notifikasi pinjaman online yang jatuh tempo. Dia melempar ponsel itu ke kasur dengan jijik. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya yang kini kasar. Dia masih tidak bisa percaya ini terjadi. Dia menyalahkan Rania yang berlebihan, ayahnya yang kejam, Sinta yang mata duitan dan meninggalkannya begitu saja. Dia menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Tok tok tok. Pintu kayu tipis kontrakannya diketuk. Pak Dimas, ada surat. Teriak ibu pemilik kontrakan dari luar. Dimas menggeram. Taruh saja di bawah pintu. Mungkin itu tagihan listrik. Sebuah amplop coklat tebal diselipkan di bawah pintu. Amplop itu terlihat sangat resmi. Sangat mahal. Amplop itu tidak seharusnya berada di tempat kumuh ini. Dengan enggan, Dimas memungutnya. Tidak ada perangko. Ini diantar langsung oleh kurir. Pengirim, Wijaya, Hadi Pranoto rekan, kantor hukum. Jantung Dimas berdebar tidak karuan. Dia merobek amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada setumpuk dokumen yang tebal. Dan di halaman paling atas, tercetak jelas dengan huruf kapital tebal. Surat panggilan sidang dan gugatan cerai. Dia membacanya. Matanya melotot. Tergugat, Dimas Anggara. Penggugat, Rania Wijaya. Dia terus membaca, membalik halaman dengan panik. Bukan hanya perceraian. Di bagian paling bawah, ada lampiran lain. Tuntutan pembagian harta bersama, Gonogini. Dia tertawa. Tawa yang terdengar gila di kamar sempit itu. Harta Gonogini? Harta apa? Dia sudah mengambil semuanya.
Lalu dia membaca detailnya. Rania, melalui pengacaranya, tidak hanya menceraikannya. Dia menuntut kembali semua aset yang dibeli selama pernikahan mereka, dengan alasan bahwa 100% aset tersebut dibeli menggunakan dana dari warisan keluarga Wijaya, dan bahwa Dimas telah melakukan pelanggaran berat, perselingkuhan dan KDRT, yang menghapus haknya atas harta bersama. Ini bukan gugatan cerai. Ini adalah pemusnahan finansial. Dimas ambruk kembali keranjangnya. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai yang kotor. Dia tidak berteriak histeris seperti di hotel. Dia tidak punya tenaga lagi untuk itu. Dia hanya duduk di sana, menatap dinding yang catnya mengelupas. Dia akhirnya mengerti. Rania tidak hanya meninggalkannya. Rania sedang menghapusnya. Menghapus setiap jejak dirinya dari kehidupannya, secara hukum, finansial, dan emosional. Tamparan di lobi hotel itu hanyalah permulaan. Ini adalah pukulan mematikan yang sesungguhnya. 1 tahun. 365 hari sejak suara tamparan itu menggema di lobi Hotel Kencana. Pemandangan dari lantai 48 gedung Wijaya Tower sungguh menakjubkan. Jakarta terbentang di bawah sana seperti permadani kelap-kelip lampu. Sibuk dan acuh tak acuh. Rania Wijaya menatap pemandangan itu dari kantor barunya. Bukan kantor ayahnya, tapi kantornya sendiri. Kantor Chief Operating Officer, COO, Wijaya Corp. Dia tidak lagi mengenakan blus linen yang lembut atau gaun rumah yang nyaman. Hari ini, dia mengenakan pantsuit berwarna biru navy yang dijahit khusus. Potongannya tajam dan tegas. Rambutnya yang dulu panjang tergerai, kini dipotong model bob sebahu yang profesional. Di pergelangan tangannya, bukan lagi gelang berlian, hadiah dari Dimas, melainkan jam tangan Patek Philippe Calatrava yang elegan, hadiah dari ayahnya saat ia resmi diangkat sebagai CEO. Dia terlihat lebih dari sekadar cantik. Dia terlihat berkuasa. Jadi, suara Rania terdengar tenang dan jernih, memecah kesunyian di ruang rapat dewan yang megah itu. Kita semua setuju. Kita akan menghentikan kemitraan dengan Kencana Group. Di sekeliling meja mahoni yang panjang, duduk selusin direktur dan manajer senior, kebanyakan pria paruhbaya yang usianya jauh di atas Rania. 6 bulan lalu, mereka mungkin masih memandangnya sebagai putri bos. Sekarang, mereka memandangnya dengan rasa hormat dan sedikit gentar. Seorang direktur senior berdeham. Nona Rania, dengan segala hormat, Kencana Group adalah mitra strategis. Memutuskan mereka akan menimbulkan guncangan besar. Rania mengalihkan pandangannya dari jendela, dan tatapan dinginnya mendarat pada pria itu. Guncangan besar. Pak Bima? Yang saya lihat di sini, dia mengetuk tablet di depannya, adalah mitra yang terlambat membayar kewajibannya selama 2 kuartal. Yang saya lihat adalah yield investasi yang terus menurun. Dan yang saya temukan, setelah audit yang saya pimpin sendiri, adalah... Dia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung. Bahwa selama 3 tahun terakhir, mereka telah melakukan markup biaya operasional yang mereka tagihkan kepada kita. Ini bukan kemitraan. Ini pencurian. Ruangan itu hening. Ranialah yang menemukan kejanggalan itu. Kejanggalan yang terlewatkan oleh semua direktur veteran di ruangan itu. Kejanggalan yang, ironisnya, dia pelajari polanya setelah mengaudit catatan keuangan yang ditinggalkan Dimas. Pria itu, dalam kehancurannya, tanpa sadar telah memberinya pelajaran paling berharga. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Saya tidak akan membiarkan perusahaan ayah saya dirampok. Lanjut Rania, nadanya final. Putuskan kontraknya. Berikan berkas auditnya ke tim legal. Kita akan menuntut mereka. Tapi, Hotel Kencana. Pak Bima mencoba lagi. Teringat sesuatu. Mata Rania tidak berkedip. Terutama Hotel Kencana. Saya mau mereka yang pertama merasakan dampaknya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Tidak ada yang berani membantah. Bagus, kata Rania, berdiri. Rapat selesai. Saya tunggu laporannya di meja saya besok pagi. Para direktur bergegas mengemasi barang-barang mereka dan keluar dari ruangan,
meninggalkan Rania sendirian dalam keheningan kantor barunya. Dia berjalan kembali ke meja kerjanya. Di sana, di sudut, ada satu bingkai foto. Foto dirinya dan ibunya. Tidak ada lagi foto pernikahan yang palsu. Perceraiannya dengan Dimas telah final 6 bulan lalu. Prosesnya berjalan cepat dan brutal. Dimas, yang tidak mampu membayar pengacara yang sepadan, berusaha melawan. Dia mencoba mengklaim KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukannya adalah reaksi sesaat, dan perselingkuhan itu hanya hilaf. Tetapi tim legal Tuan Wijaya, dipersenjatai dengan kesaksian staf hotel, rekaman CCTV lobi, yang merekam tamparan itu dengan jelas, dan bukti audit keuangan yang ditemukan Rania, bukti bahwa Dimas telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk membiayai Sinta, tidak memberinya ampun. Hakim memutuskan perceraian Verstek. Seluruh tuntutan Gonogini Rania dikabulkan. Dimas tidak mendapatkan sepeser pun. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaannya. Dia kehilangan hak atas apapun yang pernah ia sentuh yang dibeli dengan uang Wijaya. Rania tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Dimas. Selain rumor samar bahwa dia terlihat bekerja serabutan di luar kota, terlilit utang pinjaman online. Dia juga tidak pernah mendengar kabar tentang Sinta. Keduanya telah lenyap dari hidupnya, terhapus bersih. Dia tidak merasakan apa-apa tentang itu. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kebencian. Hanya ketiadaan. Mereka tidak lagi relevan. Ponsel di mejanya bergetar, menampilkan nomor asisten pribadinya. Ya, Rina? Jawab Rania. Ibu, penerbangan ke Singapura sudah terkonfirmasi. Dan delegasi dari Tokyo sudah menunggu di jalur 2. Mereka ingin mengkonfirmasi jadwal ekspansi. Ekspansi. Proyek besar pertamanya sebagai COO. Membuka cabang baru di Jepang. Sesuatu yang dia bangun dari nol. Rania menatap kembali keluar jendela. Kota di bawah sana berkilauan. Penuh janji. Pipinya, di tempat Dimas menamparnya setahun lalu, sudah lama sembuh. Tapi jiwanya, yang dulu rapuh seperti kaca, kini telah ditempa ulang menjadi baja. Tamparan balasan yang sesungguhnya bukanlah telepon kepada ayahnya di lobi hotel. Bukan pula jeritan histeris Dimas. Tamparan balasan yang sesungguhnya adalah ini. Kehidupan ini. Kekuatan ini. Wanita yang menjadi dirinya saat ini. Dia telah mengambil kembali hidupnya, mengambil kembali namanya, dan membangun sebuah kerajaan di atas puing-puing pernikahan yang menghancurkannya. Dia tersenyum. Senyum yang tulus, penuh percaya diri. Dia mengangkat gagang telepon. Ya, katanya. Suaranya mantap dan penuh energi. Sambungkan. Aku siap.